Hai, halo kun-kun pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Marcus Graefer melawan Wilhelm Elm. Permainan ini terjadi pada 19 April 1978. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Marcus sebagai putih dan Elm memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, Sicilian defense, lalu kuda F3 dan pion ke E6. Dilanjut pion ke D4 menantang pion. Ya oke, setelah penawaran diterima dan dimakan balik dengan kuda. Seperti biasa, kuda naik ke F6. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jika pion maju ke E5 menyerang kuda, menteri bisa ke A5 skak pion. Jadi itulah kenapa kuda ke C3 dimainkan untuk persiapan pion ke E5. Nah, jadi mungkin di sini kuda ke C6 bisa jadi opsi atau pion ke D6. Ya, tapi sayangnya L memilih gajah langsung ke B4. Memang dia memaku kuda, tapi putih masih bisa melanjutkan idenya dengan pion maju menyerang kuda. Baiklah, jujur saja saya nggak suka posisi hitam ini. Memang masih normal, tapi pion ini cukup kuat buat meredam hitam di awal permainan. Ya, tapi oke, dengan posisi ini sebenarnya nggak ada gerakan terbaik selain kuda ke D5 ya. Dan itu pun akan dijawab dengan menteri ke G4 guys. Nah, apalagi di sini Al memilih kuda ke E4 kawan-kawan. Ya, dia menyerang kuda 2 kali dan ancaman skak benteng. Tapi tadi udah saya katakan, bukan gajah ke E2, tapi menteri ke G4. Menyerang kuda dan pion G7 dengan ancaman benteng skak. Nah, posisi ini nggak sekali 2 kali saya temui kawan-kawan. Jadi saya cukup hafal cara menghancurkan serangan hitam di posisi ini. Cukup logis jika kuda memakan kuda kan? Karena ini terlihat berbahaya jika pion makan skak benteng. Ya, jika nggak dimakan pun, gajah masih punya ancaman discover skak. Tapi abaikan saja semua serangan itu dan tetap makan pion di G7. Dan di sini ada 2 jawaban yang cukup sering dimainkan hitam. Dimana jika benteng ke F8, ya mainkan pion ke A3 untuk menyerang gajah. Itu akan membuat raja stuck di baris tengah yang dikuasai penuh oleh pion E5. Atau nggak jarang juga ada yang lebih bener lagi, yaitu menurunkan kuda ke D5 skak. Ya, setelah pion C3 menyerang gajah, ini adalah double attack. Dan gak mungkin kuda makan pion karena menteri akan makan benteng skak. Jadi ya misal benteng ke F8, jelas pion makan gajah. Dan putih punya 2 ancaman yang sangat berbahaya. Pertama, gajah bisa ke H6. Yang kedua, manuver kuda ke B5 dan ke D6. Ya sekedar sering aja untuk nunjukin jika hitam ini tadi udah blunder. Dan oke, kita kembali permainan. Nah, di sini bukan rokade pendek dan bukan makan kuda, tapi menteri ke A5 guys. Apa ada yang mikir ini gerakan terbaiknya? Jawabannya tentu enggak ya. Ini malah lebih parah lagi. Karena setelah menteri makan pion dan hitam makan kuda skak, ya pion makan gajah, menteri masih makan pion skak benteng. Oke, setelah raja maju ke E2, sekarang kita bisa perhatikan, menteri nggak bisa makan benteng karena menteri juga akan makan benteng sekaligus skak. Dimana raja harus maju ke E7, lalu gajah bisa ke A3 skak, dan itu akan sangat berbahaya. Nah, ini juga berlaku jika menteri memakan kuda ya. Jadi di sini dia memilih memainkan pion ke B6 untuk ancaman skak dengan gajah. Ya, tapi udah sangat jelas menteri makan benteng skak. Setelah raja harus maju ke E7. Lihatlah, sekarang gajah A3 masih dijaga oleh menteri. Dan karena putih udah tahu ancamannya gajah skak, jadi dia mainkan gajah ke E3, memberi jalan raja buat kabur. Ya, sejujurnya harapan hitam untuk menang semakin tipis kawan-kawan. Ya mau apa lagi kan? Misal dia makan benteng, menteri juga bisa makan gajah. Oleh karena itu,
kuda pergi ke C6 terlebih dahulu, mungkin merencanakan skak ster ya. Tapi sayang, kuda makan kuda adalah skak terlebih dahulu. Ya, setelah pion makan balik, lagi-lagi putih udah tahu serangannya. Jadi raja ke F3 sekaligus menyerang kuda. Nah, kali ini saya pikir hitam udah sadar jika serangannya ini udah gagal. Tapi dia masih berusaha dengan gajah ke B7 mengancam menteri, sekaligus berharap menteri makan pion dan skak ster. Ya, tapi nggak mungkin lah. Jadi menteri pergi ke G7. Dan menteri masih nggak bisa makan benteng ya, karena kudanya juga terancam. Jadi pion dimajukan ke C5 terlebih dahulu, melindungi kuda dan membuat ancaman discover skak. Nah, di sini gerakan terbaik dari komputer adalah raja ke F4. Tapi jika saya yang main sebagai putih, maka saya akan langsung main gajah ke A6 guys. Mengajak pertukaran gajah dengan kuda, sekaligus melindungi dan menghubungkan kedua benteng. Nah, tapi ancaman discover skak dari hitam ini juga nggak bisa dianggap remeh. Yang sayangnya, Markus membeli gajah ke D3 guys. Terlihat gerakan yang normal kan? Tapi sayang sekali ini adalah blunder. Dan tahukah kalian, hanya ada satu gerakan terbaik buat hitam untuk menolong posisinya. Yang untungnya, dia juga menemukannya. Benteng ke G8 guys. Masih mengorbankan benteng dan menyerang menteri. Nah, saya pikir di sini putih juga harus sadar jika dia tadi udah blunder. Atau kita coba lihat di analisis dulu ya. Jika dia nggak ngeremehin pola serangan hitam ini, mungkin memakan benteng bisa jadi opsi. Ya, meskipun ancamannya adalah kuda ke F6 skak ster. Dan setelah raja ke E2, kuda bisa makan menteri. Namun di sini gajah juga masih mengancam pion. Jadi saya akan mainkan pion ke F3. Nah, inilah harga yang harus dibayar putih dari blundernya tadi. Sekarang jumlah perwira saya anggap imbang ya. Tapi sayangnya ini masih belum ending. Jadi menteri bisa sangat berbahaya jika bekerja sama dengan kuda ataupun gajah. Ya, saya kira jika permainan berakhir imbang, sekarang putih malah jadi senang ya. Dan oke, kita kembali ke permainan. Baiklah, ini juga perlu diketahui jika menteri makan pion, kuda G5 skak ster. Tadi udah saya katakan, mungkin putih terlalu menganggap sepele ancaman ini dan menyelamatkan menterinya ke H6. Guys, ini bukan pola serangan yang sembarangan kan? Menurut kalian, bagaimana cara memanfaatkan serangan ini? Tadinya saya mikir kuda makan pion di F2 skak kawan-kawan. Karena setelah dimakan dengan raja, benteng bisa melakukan skak. Dan raja harus mundur, lalu menteri makan benteng skak. Ya, tapi sayangnya gajah masih bisa menutupnya. Jadi juga nggak gampang menemukan kombinasi serangan terbaik di posisi ini. Nah, sekarang nampaknya keberuntungan di pihak hitam. Dia korban menteri dan memakan gajah kan kawan. Wow, baru aja dapat posisi menang, dia langsung korban menteri. Ya, tapi jika ini dibiarkan, ancamannya adalah kuda ke C3 skak, raja harus maju, dan menteri ke F5 skak mat. Atau jika raja maju ke F4, menteri bisa ngikut ke C4 terlebih dahulu. Ya, langsung aja di sini Markus menerima pengorbanan, lalu tetap kuda ke C3 skak. Ini memaksa raja ke F4 dan berakhir dengan kuda ke E2 skak mat. Wow, ini skak mat yang sangat keren kawan-kawan. Gajah mengunci diagonal raja, benteng mengunci file G. Pion juga mencegah raja untuk maju sehingga raja menjadi nggak bisa gerak. Dan posisi itu dimanfaatkan kuda dari belakang untuk melakukan skak mat. Ya, ini adalah skak mat yang sangat cantik guys. Apalagi tadi diawali dengan pengorbanan menteri ya. Ya, tapi tadinya saya juga nggak pengen ngebahas partai ini karena saya pikir terlalu banyak blunder pada opening dimainkan hitam. Jadi dengan kata lain, kemenangan hitam ini ada faktor keberuntungan kawan-kawan. Ya, karena putih tadi melakukan blunder yang beruntun yang itu sangat fatal. Tapi ya karena udah absen 2 kali di hari Minggu saya nggak bikin video,
Jadi ya ini cuman upload seadanya dulu kawan-kawan. Lagi pula di ending juga sangat menarik kan? Tapi apresiasi juga buat pemain hitam atau Markus, karena nggak gampang juga ya nemuin pengorbanan menteri untuk kombinasi skakmat seperti ini. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.